Pemirsa, senang sekali saya Irfan Budiawan dapat hadir menemani Anda di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Dan produksi acara ini sudah sesuai dengan protokol keamanan kesehatan yang ditentukan. Kita akan membahas mengenai tema belanja bijak, berdagang bijak. Selengkapnya dalam Inspiring Ramadan. Ya, pemirsa, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai tema belanja bijak, berdagang bijak dengan narasumber kita Al-Mukarrom, Bapak Ustadz Tantan. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz Tantan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Baik, terima kasih sudah bergabung dalam program Inspiring Ramadan. Sama-sama, Pak Ustadz, sebelum kita membahas mengenai tema belanja bijak dan juga berdagang bijak nih Pak Ustadz, mungkin masyarakat juga yang saat ini tengah melakukan kegiatan di bulan suci Ramadan ini, boleh disampaikan lebih lanjut sebetulnya seperti apa kegiatan yang tepat mengisi bulan suci Ramadan di 1443 Hijriah ini Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Kang Irfan, terima kasih atas kesempatannya kita bisa jumpa di acara kita hari ini. Dan sebagaimana yang tadi disampaikan, kita semua sungguh bersyukur kita akhirnya memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam, bulan yang suci, bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang kemudian kita semua diwajibkan untuk melaksanakan ibadah saum. Ibadah saum ini sebetulnya akar katanya Kang Irfan itu sama dengan al-imsak, artinya itu menahan. Oleh sebab itu di bulan ini adalah bulan yang tepat bagi kita untuk menahan hawa nafsu kita akan gemerlapnya dunia gitu ya. Jadi di bulan ini kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan saum, dan saum itu artinya adalah menahan. Oleh karena itu kita harus menahan nafsu. Tidak hanya kemudian menahan nafsu terhadap lawan jenis, tapi juga menjaga jarak yang cukup dengan dunia. Ya. Nah, kita tahu Ramadan kali ini adalah Ramadan yang sangat kita rindukan. Kurang lebih 2 tahun yang lalu kita tidak bisa menikmati Ramadan sebagaimana tahun ini. Tahun ini adalah tahun yang kita syukuri. Di tahun ini kita bisa melaksanakan tarawih dalam saf-saf yang jauh lebih rapat. Kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat komunal, bersatu dengan masyarakat. Dan di tahun ini juga Pak Presiden sudah menyampaikan arahan bahwa kita sudah diperkenankan untuk melaksanakan mudik. Oleh sebab itu nampaknya tahun ini masyarakat pun akan kembali melaksanakan kegiatan sebagaimana Ramadan-Ramadan yang kita rindukan 3 tahun, 4 tahun, bahkan belasan puluhan tahun yang lalu. Begitu seperti kondisi. Ini menarik sekali tentunya, apalagi di masa pandemi seperti saat ini, dan tadi disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa pemerintah pun sudah mulai memperbolehkan berbagai macam kegiatan ibadah seperti tarawih dan juga sebagainya. Tetapi juga ada yang menarik tadi sempat disampaikan oleh Pak Ustadz adalah soal menahan diri. Betul. Ini banyak salah kaprah nih Pak Ustadz, terutama masyarakat di bulan suci Ramadan ini biasa ketika bersaum, mereka di siang hari bersaum, tetapi ketika akan berbuka puasa, membeli banyak panganan ataupun juga untuk tajil dan juga berbagai macam tentunya kebutuhan di bulan suci Ramadan. Nah, seperti apa esensi dari menahan ini yang tepat nih Pak Ustadz? Baik, kita tahu sekali lagi saum itu artinya al-imsak. Al-imsak itu artinya menahan. Nah, menahan ini adalah kita menahan hawa nafsu. Jadi yang perlu senantiasa saya sampaikan, para asatidz sampaikan, para kiai, para ajengan, para ulama sampaikan, bahwa yang disebut dengan saum itu bukan proses memindahkan makan. Sekarang ini kan orang memindahkan makan, biasanya makan sehari 3 kali, lalu kemudian jadi sehari 2 kali. Yang satu di kala sahur, yang satu di kala maghrib. Oleh karena itu yang terjadi adalah ketika maghrib kita hanya memindahkan makan. Dan uniknya, Ramadan yang seharusnya adalah momentum bagi kita untuk menahan diri dan menjaga jarak dengan dunia. Tapi justru kalau kita lihat dalam kehidupan keseharian kita, spending keluarga, bahkan setiap keluarga Indonesia itu di bulan Ramadan itu jauh lebih tinggi ketimbang di bulan-bulan yang lainnya.
Jadi bisa kita bayangkan di kita itu ada konsep tajil ya. Tajil itu kan artinya sebetulnya mensegerakan. Yeah. Di kita kan jadi berubah. Tajil itu cendol, bala-bala, gehu, dan yang lainnya. Betul. Akhirnya orang membeli makanan dengan jumlah besar, padahal kalau kita berbuka, itu dengan seteguk air pun sebetulnya dahaga itu sudah hilang. Akhirnya banyak makanan di rumah-rumah keluarga Indonesia, di rumah keluarga-keluarga Muslim Indonesia yang akhirnya tidak bisa terkonsumsi. Finally, yang terjadi kita tidak menahan, tapi justru kita melakukan kemubaziran. Dan saya ingin ingatkan, mubazir itu atau orang-orang yang bertindak mubazir itu temannya setan. Oleh karena itu kita harus menjaga diri kita, menjaga hawa nafsu kita, sehingga kita hanya membeli apa yang kemudian menjadi kebutuhan kita saja. Oke, membeli kebutuhan ya, bukan keinginan ya Pak Ustadz. Betul, Karena banyaknya betul. mungkin saya ingin beli ini, ingin beli itu, tetapi ketika berbuka puasa ataupun juga ketika menikmati hidangan pada saat berbuka puasa, semuanya tidak dinikmati dan akhirnya mubazir, padahal itu tadi hawa nafsu ya Pak Ustadz ya? Betul, betul. Berarti menuruti nafsu setan? Betul, padahal kita di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu kita, yang sebetulnya hawa nafsu itu diprovokasi oleh bisikan-bisikan setan. Jadi kita harus menjaga diri kita dari perilaku-perilaku mubazir, karena perilaku mubazir itu tidak hanya bahkan ditentang oleh syariat, tapi juga itu tidak bermanfaat. Saya berikan contoh. Kalau kemudian kita membeli apa yang tidak kita butuhkan, lalu kemudian tidak bisa kita konsumsi, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sampah di keluarga kita, sampah di rumah tangga kita makin banyak. Dan ini tentu sangat bertolak belakang dengan semangat masyarakat modern untuk menghadirkan lingkungan yang jauh lebih baik, jauh hijau, jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita saat ini. Jadi efek mubazir itu cukup besar ya, tidak hanya mubazir makanan ataupun juga beberapa hidangan yang dibeli tidak dapat dikonsumsi, tetapi juga tadi menimbulkan mungkin sampah rumah tangga yang akhirnya juga menjadi permasalahan lainnya Pak Ustadz ya. Apalagi kalau misalnya dengan mubazir ini yang seharusnya berbagi, ini sebaliknya. Karena mubazir terbuang sia-sia Pak Ustadz. Betul, jadi kalaupun teman-teman, kalaupun pemirsa iNews TV dimanapun Anda berada ingin lalu kemudian berbelanja kebutuhan di luar kebiasaan, maka saya dorong semangatnya adalah semangat untuk berbagi. Karena salah satu pengikut Rasul itu cirinya adalah Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ah asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Mereka saling mencintai dan ciri mencintai itu adalah berbagi terhadap sesama. Oke, baik. Berbagi terhadap sesama. Nah, lantas seperti apa pemirsa tentunya ketika Anda ingin berbelanja yang tepat, yang bijak, dan juga tentunya masih sesuai dengan syariat, dan bahkan Anda nantinya dengan berbelanja bisa berbagi di bulan suci Ramadan ini, kita akan membahasnya lebih lanjut, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami dalam Inspiring Ramadan.